Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Molimanai, ketemu lagi kita di channel ya Kayu Agung Radio. Channel ini seperti biasa banyak mengetengahkan tentang masalah budaya, masalah nilai-nilai tradisi, cerita rakyat, maupun bentuk-bentuk dunia seni lainnya. Dan kali ini kami akan menampilkan kembali tentang nilai-nilai, katakanlah suatu bentuk cerita, tetapi dalam garisnya adalah cerita yang ada berbau dengan istilah misteri. Namun sebelumnya, untuk Bapak Molimanai, jangan lupa tonton sampai habis dan tekan tombol subscribe-nya, di like, dan berikan komen sesuai dengan Anda telah mengamati tontonan ini sampai habis. Untuk Bapak Molimanai, kali ini kami akan mengetengahkan satu bentuk cerita yang tergolong dalam garis misteri. Yang akan kami ketengahkan ini adalah tentang misteri sosok makhluk ya, yang sifatnya ada tapi tiada, yang identik disebut oleh orang Kayu Agung adalah misteri Ludai. Nah, untuk Bapak Molimanai, mungkin Anda akan bertanya, apa sih Ludai itu? Dalam pengakuan atau sebutan orang-orang suku Kayu Agung ya, Ludai itu merupakan sosok hewan ular ya, yang dalam kesendirian dia memiliki tubuh yang sangat besar sehingga dia tidak bisa lagi untuk menggerakkan tubuhnya, saking sudah besar tubuhnya, dan katakanlah tulang belulangnya sudah mengeras sehingga tidak lagi dia bisa berhiut ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk Bapak Molimanai, sebenarnya Ludai ini ada yang berawal dari suatu bentuk cerita asal muasal, ada juga memang dia hewan ular yang nyata. Nah, di Kayu Agung itu pada abad ke-17-18 sampai awal abad ke-19 itu ada 3 versi bentuk Ludai yang pernah menjadi misteri di daerah kota Kayu Agung. Pertama, itu ada istilah Ludai Tiuh Perigi. Kemudian lagi ada Ludai Kampung Propat. Dan ada lagi yang disebut Ludai Mangunjaya. Nah, untuk Ludai yang dianggap sebagai misteri yang berawal dari suatu kisah yang menjadi ular, dari bentuk-bentuk yang katakanlah benda-benda yang sering digunakan oleh manusia, yang kemudian benda tersebut menjelma menjadi seekor ular. Pertama kita bahas masalah Ludai Tiuh Perigi. Nah, Ludai Tiuh Perigi ini sangat gempar kedengarannya di tengah masyarakat suku Kayu Agung itu pada abad ke-17 dan 18.
diceritakan bahwa Ludai Perigi ini atau seekor ular besar yang ada di Perigi ya, ini ceritanya berawal dari sebuah dayung perahu maksudnya kan, yang tenggelam ke sungai. Lama kelamaan konon oleh orang yang bisa menggunakan indera keenam bahwa dayung tersebut sudah berubah bentuknya menjadi seekor ular. Nah, dayung tersebut konon katanya itu dayung yang dipergunakan oleh orang-orang zaman dulu ya, terutama oleh orang yang sering menggunakan perahu atau biduk kajang, yang dia menggunakan, kalau orang Kayagung menyebutnya itu cawang ya, yang terbuat dari bambu ya, atau secara bahasa Melayunya itu kalau Kayagung mengatakan itu adalah cawang ya, tapi kalau ke arah-arah Melayu itu namanya bukan cawang ya, tapi satang. Nah, satang tersebut tenggelam ke dasar air atau ke dasar sungai. Lama kelamaan dia berubah menjelma menjadi sosok seekor ular. Anda Bapak mau mana ya? Ludai Perigi ini konon katanya dari sebuah dayung ya, dia mepet ya dari dasar sungai ke arah tebing, dan dia membentuk seakan-akan menjadi sungai kecil yang kepalanya berada di daratan dan bagian ekornya berada di sungai. Tapi lama kelamaan sosok tersebut akan memenuhi bagian daratan, sehingga dia tertimbun oleh erosi kiri kanan sungai ya, yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil. Inilah yang membuat ular tersebut tidak lagi bisa menggerakkan tubuhnya. Di samping memang tubuhnya sudah membesar, dia pun tidak bisa bergerak karena di bagian atasnya atau sekeliling dia sudah banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon atau semak-semak belukar. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Ludai Perigi ini juga memangsa untuk memenuhi nafkah dia dalam keseharian? Apakah sama dengan ludai-ludai yang benar-benar berawal dari ular yang nyata? Nah, konon katanya Ludai Perigi ini dia sama untuk memenuhi nafsu dia untuk makan ya, sama dengan ludai-ludai yang berawal dari ular-ular yang nyata. Tetapi dia tidak bisa berburu makanan dengan berjalan, tetapi dia tetap mantap disitulah. Hanya di bagian kepala itu ada seperti lubang ya, untuk mengeluarkan moncong patuk ya. Nah, di sini dia menghadang, mengintai apapun yang ada di depannya, baik itu hewan kaki empat, apalagi hewan melata, langsung masuk ke rongga mulutnya. Bukan dia menangkap, tetapi hewan ini seakan-akan dengan sendirinya masuk ke dalam rongga mulut daripada Ludai Perigi ini. Nah, konon katanya Ludai Perigi ini dia menetap di bagian Petalangan ya, yang sekarang dijadikan sebagai kawasan perkebunan ya, atau ada rumah-rumah huni di sekitarnya kan. Nah, di sini oleh orang-orang yang punya indera keenam, dia bisa melihat keberadaan ludai tersebut
apakah masih ada atau hanya tinggal cerita. Tetapi konon katanya Ludai Prigi ini memang dia hanya tinggal cerita. Secara nyatanya itu tidak ada lagi, sudah punah. Namun misterinya, apabila ada orang-orang tertentu yang mempunyai niat jahat di kawasan tanah tersebut, maka dengan tanpa disadari Ludai tersebut akan memberikan sumpahnya, sehingga orang yang melintas di bagian atas daripada Ludai tersebut ini mungkin akan mendapatkan suatu peringatan, minimal kecelakaan atau dia tersungkur, patah kaki dan sebagainya. Nah, inilah bagian daripada Ludai diantaranya yang ada di Dusun Perigi yang identik disebut dengan Ludai Tiuh Perigi. Nah, lalu ada lagi Ludai yang benar-benar itu berawal dari ular yang nyata, yaitu dikenal dengan Ludai Kampung Propat. Ini tepatnya letaknya ya, itu adalah di kawasan tempat hunian masyarakat sekarang yang disebut dengan wilayah YKP ya. Itu zaman dulu disebut Kampung Propat ya. Kenapa dikatakan Kampung Propat? Karena kawasan tersebut banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sejenis dengan pohon propat ya. Nah, konon katanya ular tersebut ini datang dari daerah Kandis ya, yang melintas membelah lebak-lebak yang ada di propat itu ya. Tetapi dia begitu sudah hampir masuk ke perkampungan, ular tersebut seakan-akan terjebak oleh bentuk galian ya, yang galian tersebut membingungkan dia kemana arah dia untuk meneruskan perjalanan, sehingga ular propat tersebut dia memantapkan diri, tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Semakin hari semakin tahun tubuhnya makin membesar dan dia pun menjelma menjadi seekor Ludai. Dan diceritakan bahwa Ludai Propat ini besar tubuhnya itu hampir sama dengan pohon kelapa ya. Nah, dikatakan dia sebagai Ludai Kampung Propat ya. Pertama, karena dia memang keberadaannya di perkampungan yang namanya Kampung Propat ya. Yang kedua, Ludai Kampung Propat ini, kalau yang di Perigi tadi itu adalah jenis ular piton ya, tetapi yang di Kampung Propat ini disebut orang sebagai ulai muye, atau ular, katakanlah kalau ini sejenis seperti ular-ular kobra. Nah, ada yang menceritakan bahwa kepala bagian depan, maksudnya daripada Ludai Kampung Propat ini berada di tebing ya, kemudian ekornya berada di kawasan lebak atau perairan. Nah, cara Ludai ini mencari nafkah sama, dia hanya menganggarkan mulutnya menunggu ada yang nyasar, baik hewan kaki empat, hewan melata dan sebagainya, yang masuk ke dalam rongga mulutnya. Inilah yang menjadi korban untuk ditelan oleh si Ludai tersebut. Nah, lalu ada lagi pernah diceritakan ya, itu Ludai Kampung Jawe. Maksudnya itu Ludai Kampung Jawe ya. Ludai tersebut hidup di daerah Maunjaya yang banyak dihuni oleh orang-orang suku Jawa. Nah, anehnya ular tersebut
dia membenamkan diri dalam tanah, tetapi lama-kelamaan tanah tersebut katakanlah erosi ya, longsor menjadi bentuk sungai galian. Nah, sungai tersebut ini merupakan sungai yang berawal dari daerah tebingan menuju ke daerah Lebak ya, sehingga oleh masyarakat sungai tersebut disebut juga sebagai Sungai Ludai. Tetapi pada kenyataannya Sungai Ludai Mangunjaya itu sekarang tidak ada lagi, sudah tertimbun oleh erosi daripada perubahan-perubahan alam. Nah, kalau di Perigi tadi Ludai itu berbentuk atau sama jenisnya dengan ular piton, yang di Kampung Propat itu adalah ular-ular yang disebut ulai muye ya. Nah, yang di Mangunjaya ini, Ludai Mangunjaya atau Ludai Kampung Jawa Mangunjaya ini ya, dia merupakan jenis ular ya, yang dikatakan kalau orang Kaya Agung menyebutnya ulai punti masak. Dia warna kuning, berbelang-belang hitam, dan tidak berbisa. Tidak begitu luar biasa bisanya kan. Kalau yang ular perigi tadi, dia tidak mempunyai bisa yang begitu hebat, tapi dia bisa menghiut tubuh daripada korbannya. Jadi dia memangsa korbannya itu dengan mempergunakan hiutan-hiutan dia atau gulungan tubuhnya. Tetapi yang di Sidakersa tadi atau di Kampung Propat tadi ya, itu ular yang betul-betul membunuh manusia. Nah, untuk Bapak Moling Manai, mudah-mudahan kisah-kisah misteri ini ya akan menjadi satu bentuk pengetahuan baru bagi kita semuanya, atau wawasan baru bagi masyarakat kita, baik yang ada di tanah kelahiran Kayu Agung maupun bagi saudara-saudara kita yang ada di perantauan. Mudah-mudahan dapat memperkaya hasanah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bahan untuk diceritakan kepada generasi penerus anak-anak cucu kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.